Ya guys, jadi ini kita mau naik ke dalam Museum Simalungunnya guys. Nah, ini alat bantunya. Yes. Nah, ini dia Museum Simalungunnya. Jadi Museum Simalungun ini didirikan tahun 1939. Coba bayangkan, sudah berapa tahun? Ini kita telusuri coba ya, apa-apa saja koleksi yang ada di dalamnya. Nah guys, sekarang saya sudah ada di dalam Museum Simalungun yang terletak di Pematang Siantar, Jalan Sudirman. Dan kita lihat koleksi apa saja yang ada di dalam Museum Simalungun ini. Check it out. Nah, ini kita lihat ini gondang Batak ini biasanya. Jadi kalau misalnya ada acara-acara ya, dan ini pasti yang akan dipakai. Lihat. Oke. Ini kita lihat senjata perang Bodil Panguras. Kita lihat. Karena dia dalam kaca. Ini ya. Ini dia. Yes. Ini kira-kira, nah ini ulus-ulus ya. Ulus-ulus, kalau kalian tahu ulus itu tradisional dari Batak. Apa ya? Outfit, baju, aksesoris ya. Itu dia kira-kira. Oke, ini kita. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ini merupakan alat untuk perikanan. Jadi kita bisa bayangkan zaman dahulu nenek moyang kita memakai peralatan ini untuk menangkap ikan di sungai. Kita lihat nih alat-alatnya. Alat-alatnya di sini-sini bisa kalian lihat ya, ada tombak, pedang, tumbak atau tombak, podang, pedang, ini dalam bahasa Batak ya. Nah, ini kita bisa lihat senjata perangnya, ini podang atau dikatakan pedang. Kita lanjut ke alat meramu dan berburu. Nah, ini adalah peralatan zaman dahulu yang dipakai oleh nenek moyang kita pada saat meramu dan juga berburu. Diperhatikan, lihat peralatannya zaman dahulu kala, guys. Yang panjang itu, bayangkan itu yang panjang, tombak ya. Lihat itu dari besi, kuat, kokoh, wow. Beginilah cara berburu zaman dahulu. Nah, kita beralih ke alat dan wadah perhiasan zaman dahulu. Ini lihat jenis-jenisnya, tapi kita lihat sedikit. Tabung-tabung. Wow, ada gelang atau golang. Golang bahasa Batak, gelang ya dalam bahasa Indonesia. Titin atau cincin, itu lihat dalam bahasa Batak, titin, cincin. Sekaligus kita belajar bahasa Batak. Rudang hapias ataupun hiasan rambut. Nah, ini dia. Dan untuk pengantinnya, ini adalah pakaian pengantin dan perhiasan zaman dahulu. Coba kita mulai dari mana? Ini untuk cowoknya, guys. Ini cowok gotong. Lihat outfitnya zaman dahulu. Lihat nih.
Ini si bulang untuk yang cewek. Iya, dan ini apa ya, aksesorisnya juga ya. Ini kita lihat nih. Dan ini takuluk bulu. Coba kita lihat. Takuluk itu kepala. Ini dia kurang baju toluk. Ya, itulah kira-kira pakaian pengantin dan perhiasan-perhiasan yang dipakai. Dan sekarang kita peralatan rumah tangga. Ah, ini seru nih. Ini cuma bayang periuk nasi. Ini zaman dahulu kayak begini ya periuk nasinya. Ini apa? Balanga itu bilang belanga ya, tempat masak daging gini guys. Coba. Ini tempat-tempat ramuan obat. Periuk nasinya begitu. Ini periuk nasi. Londang ataupun periuk nasi. Coba kita. Ini dia. Wow. Zaman dahulu udah hebat juga ya peralatan rumah tangganya. Nah, kalau ini adalah tongkat kerajaannya guys. Tukot Balian ya. Ini dia zaman dahulu. Tongkat-tongkat kerajaan. Ini dia tongkat kerajaan. Mereka juga punya peralatan permainan kegemaran. Ya, seperti kita juga masa kini pada zaman dahulu tentunya punya alat-alat permainan dan juga ya hobi-hobi gitu. Nah, ini alat main judinya dadurapa. Kurang tahu juga ya bagaimana jenisnya sekarang. Maksudnya dipakai untuk apa sistem. Kalau ini takraw ya, takraw berarti udah lama ya. Ini satur. Oh, satur itu catur. Lihat kan, catur zaman dahulu keren ya, lihat. Ini catur loh. Mantap, mantap. Ini ada yang lain-lain. Ini adalah perdagangan pandai emas dan pandai besi. Ini jenis-jenis kayak alat-alatnya gitu, alat pembelah daun pandan. Ini alat untuk menjepit. Nah, ini dia kira-kira pandai besi. Jadi dulu memang ya udah cukup ahli ya orang-orang zaman dahulu ya. Ini terbukti nih, terlihat dari history barang-barang mereka punya. Dan gak kalah menariknya juga peralatan musik, tari, dan olahraga yang pernah dimiliki zaman dahulu. Masih ada ya. Ini jenisnya saligung, alat musik tiup. Ini saligung guys. Kira-kira apa yang saya kenal? Ini arbab. Terbuat dari bahan tempurung kelapa nih guys. Arbab ini. Mantap ya.
Kita lihat, kalau lihat dari fungsinya masing-masing, ada banyak ternyata bervariasi alat musik, tari dan juga olahraga yang dipakai zaman dahulu. Ini dia untuk garmennya, peralatan tenun dan kerajinan. Tentunya ini dipakai untuk menenun ulos ya. Ini kita lihat contohnya. Jadi sekali lagi, ulos itu khas dari Batak. Ini dia peralatan tekstil kerajinan zaman dahulu. Kita lihat nih jenis-jenis yang pernah ada. Dan kita masuk ke ini bicara tentang peralatan ilmu pengetahuan dan religi. Ini jenis-jenisnya ya. Ini stempel zaman dahulu, lihat. Stempel. Tempat tinta. Pustaha lak-lak untuk astrologi dan astronomi. Mereka punya loh zaman dahulu. Nah, mantap. Ini juga bambu bertuliskan aksara, gunanya untuk media penulisan obat tradisional. Oke, I get it. Dan juga zaman dahulu ada jimat-jimatnya ya. Ya, ini dia peralatan ilmu pengetahuan dan religi. Nah, ini bicara duit-duit zaman dahulu guys. Ini sekilas info saja nih, zaman-zaman dahulu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita menyimpan duit zaman dahulu jadi koleksi ya. Ini lihat, kalau kalian masih mengenal duit-duit cepek. Dan zaman dahulu tentunya tidak lupa mereka juga suka makan sirih guys. Check it out. Ini dia peralatan-peralatannya. Ini tempat ramuan sirihnya, pengupas. Wow. Ini guys, perlengkapan makan sirihnya. Nah, ini guys sekilas kita explore Museum Simalungun yang ada di Pematang Siantar, supaya kita lebih mengenal lagi history dari tempat kita berada ya. Jadi tahu bagaimana kehidupan zaman dahulu dan betapa pentingnya sejarah. Jadi kalau kalian misalnya datang ke sebuah kota ataupun negeri, bolehlah berkunjung ke museum yang ada. Melihat dari tingkap-tingkapnya, dari struktur bangunan sendiri, ini dia guys. Lihat ya, masih kokoh loh, dari kayu. Masih kuat dia ya. Ini lihat.
Dari lantai sendiri masih berbahan kayu. Ini biasa zaman dahulu dia lantainya dari kayu. Kita lihat. Dan kita ke bawah lagi. Kita kelihatannya udah selesai dulu. Ini kita coba lihat lagi duit-duitnya nih. Lihat duit-duitnya nggak kelihatan, nggak gitu kelihatan ya. Koinnya. Ya, dan kita turun kembali. Ini tampak dari atas ya, menuju keluar. Penampakan kalau kita mau turun. Coba. Dan ada belnya. Lonceng. Ya. Nah guys, for your information, bahwa Museum Simalungun ini dibangun pada tanggal 10 April 1939 di Pematang Siantar oleh Raja-Raja Simalungun dengan menggunakan biaya sebesar 1.650 gulden dan diresmikan pada tanggal 30 April 1940. Dan tentunya tujuan membangun Museum Simalungun ini pada masa itu adalah untuk menjaga benda-benda cagar budaya yang bernilai sejarah dan budaya agar tidak lenyap ditelan zaman. Dan tepatnya pada tanggal 7 Juni 1955, Museum Simalungun dikelola Yayasan Museum Simalungun. Dan tentu saja Museum Simalungun ini menyimpan berbagai koleksi yang tadi sudah kita eksplor di dalamnya ya. Lengkap juga, dan ya informasinya tadi ada di dalam. Apa-apa saja koleksi yang dimiliki oleh Museum Simalungun ini guys. Batu Parholian. Batu Paranggiran. Iya. Dan ini adalah kantor Yayasan Museum Simalungunnya. Makela, makasih ya. Ini dia guys, kantor Yayasan Museum Simalungunnya. Dan kita akan pulang setelah tadi sebentar menyusuri Museum Simalungun.